Jadi nilai kekristenan kita bukan berapa kali kita seminggu ke gereja, berapa jam kita berdoa sehari, berapa banyak pasal kita baca di Alkitab, tidak. Nilai kekristenan kita justru pada berapa banyak rahasia yang Papa punya dan kita tahu. Dahsyat bukan? Itu sebabnya dia tidak pernah merahasiakannya kepada gerejanya karena kita adalah kekasihnya dan sahabatnya. Dia buka kepada kita. Tapi saya percaya sampai hari ini masih ada yang banyak bertanya. Ya tapi kenapa sampai sekarang kok belum tahu apa-apa? Apa hobimu nonton TV terus? Nggak pernah punya waktu dengan Papa? Kalau namanya sahabat, sering ketemu, sering ngomong, ya, akan bisa berjam-jam tidak habis-habis. Saudara, maka itu saya ini suka menyendiri. Ya, tapi bukan kuper, beda. Kalau saya itu sudah tenang, aduh saya itu suka sekali. Saya bisa tahu banyak apa yang Papa ingin katakan kepada saya. Saya suka itu. Nah, biasanya kalau saya pergi jauh lama sekali perjalanannya, nah itu dia. Paling suka. Kenapa? Karena dia banyak bukakan hal-hal baru yang saya rindu. Ingat, tidak ada Tuhan yang seperti ini. Hanya Tuhan kita. Di dunia banyak Tuhan, tapi nggak pernah sedekat Tuhan kita dengan kita manusia itu. Bayangkan, itu kerinduannya untuk dia mengenalkan dirinya kepada kita. Jadi ingat dari awal penekanan saya adalah bukan dari pihak kita yang rindu bergaul dan bersahabat dengan pencipta alam semesta, tapi dari pihak dia yang rindu. Pernahkah saudara sadarkan kebenaran ini? Bukan dari pihak kita, tapi dari pihak dia. Bulan Mei tahun 93 saya masih ingat waktu itu saya di Honolulu di Hawaii. Saya ikut seminar dari satu gereja. Dalam seminar itu diajarkan tentang doa Papa kami. Saya belum pernah mendengar uraian doa Papa kami sejelas segampang uraian itu. Salah satu yang diuraikan adalah berikanlah kepada kami. Lanjutkan. Pangan kami yang secukupnya. Kapan? Kapan? Ayo. Pada hari ini. Nah, pendetanya mengupas. Sederhana sekali. Mengapa kok repot-repot Tuhan itu ngurusi makanan kita tiap hari? Dia berkata, kalau saya Tuhan, doanya begini. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya setahun yang akan datang. Sampai setahun yang akan datang. Jadi tiap tahun sekali aja. Betul toh? Untuk apa repot-repot tiap hari? Saudara, diuraikan sampai satu kalimat saya betul-betul terkagum-kagum. Apa? Harus pada hari ini. Berarti setiap hari. Jawabannya, karena Papa rindu ketemu kita tiap hari. Amin. Bayangkan. Sampai untuk hal-hal kecil pun, dia rindu setiap hari kita berjumpa dengan dia. Maka itu kekristenan kita. Tidak ditanya berapa jam kita doa sehari, tidak. Tidak ditanya berapa ayat yang kamu hafal tiap hari, tidak. Tapi kekristenan kita ditentukan berapa banyak kita mengenal dia. Tahu isi hatinya. Sahabat, lagi sekali buka-bukaan rahasianya. Begitu pula Bapa dengan kita, dia mau memberikan rahasianya. Maka itu sampai Yesus berkata, aku telah menyampaikan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapakku. Garis bawahi kata segala sesuatu. Coba renungkan. Menurut saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada gerejanya bahwa dia menyebut kita sahabatnya karena dia sudah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang dia dengar dari Bapa. Pertanyaannya, berarti masih ada yang sisa enggak yang dari Bapa yang enggak pernah dinyatakan kepada kita? Ayo, ada yang sisa tidak? Tidak, saudara. Bayangkan betapa hebatnya dia sampai berani menyerahkan itu kepada kita. Maka itu betapa jahat kita kalau kita tidak pernah meresponi ini. Dia, lagi sekali, dia
yang mau bergaul karib dengan kita, bukan dari pihak kita. Coba saya tanya pertanyaan ini. Misalnya suatu hari, ya, nggak usah pakai istilah rohani. Ini saya beri contoh saja. Papa saudara lagi gawat, kritis di ICU. Misalnya, saudara seorang suami, istri lagi sakit mau melahirkan. Dengarkan kata ini ya. Lalu keadaan perusahaan lagi goncang besar. Tiba-tiba ditelepon presiden. Datang sebentar, aku mau ketemu kamu. Ayo, jujur. Ini repot semua ini. Papa sudah kritis, istri mau melahirkan. Ini perusahaan lagi kacau seperti ini. Ayo, kalau saudara ninggalkan mereka semua, datang presiden panggil atau bagaimana? Ayo cepat jawab, lama sekali. Apa ayo cepat. Ayo. Yang mana? Pasti dong. Karena saudara bukan dokter, nungguin papa juga nggak bisa apa-apa. Saudara juga bukan bidang, mau si mereka juga bisa nolong. Ini presiden yang manggil. Kalau saya akan tinggal juga. Terus nggak bisa apa-apa. Presiden yang manggil. Sekarang saudara perhatikan. Dari ayat-ayat yang kita baru baca. Yang buat presiden, yang buat alam semesta ini. Dia yang mau bergaul dengan kita. Masa kita tolak? Goblok betul. Ya toh, masalahnya nilai-nilai ini yang kita nggak pernah tahu. Kejadian 5 mulai ayat 22. Dan Henokh hidup bagaimana? Bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Berarti sampai ayat ini ditulis, Henokh sudah bergaul berapa tahun? Jawabannya gampang, lebih dari 300 tahun itu loh. Susah bener. Ya itu kan ada kata lagi. Berarti tadinya sudah. Ini dari 300 tahun lagi. Hebat sekali. Kira-kira kalau Henokh sudah 300 tahun lebih hidup bergaul dengan Papa di surga. Kira-kira saudara bisa bayangkan kenalnya ini seperti apa? Kalau istilah Jawa ada. Kenal gitu. Ngerti kata itu? Itu istilah Jawa. Nanti kita menemukan apa akibatnya. Lihat ayat 23, saya ulangi lagi. Jadi Henokh mencapai umur, ayo baca berapa? 365 tahun. Nah, laginya itu 65 tahun. Kalau dia selama 365 tahun hidup bergaul dengan Yahweh, dengan Papa di surga, ini sungguh dahsyat. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi. Perhatikan. Kemana? Sebab apa? Ia telah diangkat oleh Tuhan. Saudara yang akhir-akhir ini sering dengar khotbah pengangkatan, akhir zaman aniaya, tunjukkan ayat ini. Begitu dekatnya Henokh dengan Papa di surga. Sampai dia tidak ada lagi di dunia. Jadi Henokh itu nggak pernah dikubur. Dia diangkat hidup-hidup. Hidup punya dampak seperti ini. Hebat sekali. Maka itu saudara, gunakan waktu yang ada. Oke, sekarang bagian inti. Saudara harus bertanya, bagaimana sih hidup bergaul dengan Tuhan itu bagaimana? Saudara ingin tahu bukan? Oke? Jawabannya gampang. Kita buka Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 17. Dan berapa hal? Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lagi sekali. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Apa kesimpulan ayat ini? Gampang sekali.
Kesimpulannya adalah begini.